Halo, jumpa lagi guys. Hari ini untuk kesekian kalinya ya, gua dihubungi oleh seorang warga negara Wakanda ya, yang berasal dari imajinasi gua. Dia menyampaikan bahwa saat ini market value atau nilai pasar dari uang damai untuk pending SP2DK sudah tembus 3 digit guys. Alias ya paling murah tuh 100 juta lah gitu. Ini adalah obat ajaib untuk Anda bisa tidur nyenyak gitu guys. Artinya lu dijamin tidak akan diperiksa sampai Januari 2022. Jadi ya Anda dipersilahkan untuk ikut program-program PPS tanpa perlu ditakut-takuti lagi gitu loh. Nggak perlu takut diperiksa lagi. Nah, by the way, gue mau disclaimer dulu dahulu nih guys ya, bahwa semua isi video gue ini ya, bahkan seluruh isi dari channel Pajak Smart ini sepenuhnya adalah pendapat pribadi gue 100% ya. Ini bukan kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya guys. Semua yang gue ucapkan ini itu tidak boleh dan tidak bisa menjadi pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Video ini hanyalah semata-mata ngobrol-ngobrol warung kopi saja gitu guys. Ini tuh hanya cerita khayalan di dalam imajinasi gue saja, yaitu di negeri Wakanda. Oke? Jadi ketika tadi gue ditelepon oleh seseorang itu, seorang teman gitu ya, untuk ditanyakan gimana pendapatnya Pak Awan gitu. Nah, langsung aja gue jawab, oh bagus itu ya. Kalau emang akhirnya dia mau negosiasi uang damai, ya udah, walaupun tembus 3 digit gitu ya udah nggak apa-apa, lu bayar aja gitu. Langsung besok bapak ke bank, besok bapak langsung bayarkan, lu selesaikan. Yang penting kan lu bisa ikut PPS nih tahun depan. Pajak lu kan nggak akan diutak-atik lagi nih untuk tahun 2020 ke bawah gitu. Jadi ya everybody is happy now. Nah, sebelum kita berlanjut guys, gua mau mengajak teman-teman ya untuk mari kita bersama-sama bersyukur guys. Kita nih hidup di negeri Indonesia ini, di mana di negara ini tidak pernah terjadi ada petugas pajak yang berperilaku seperti di negeri Wakanda dalam imajinasi gua tersebut, gitu guys. Jadi kita nih harus betul-betul bersyukur. Kejadian yang gue sampaikan ini, yang di imajinasi gue ini, untungnya hanya terjadi dalam dunia imajinasi gue saja. Ya. Nah, kalau Anda hidup di negeri Wakanda, tempat imajinasi gue itu, Anda akan kehilangan banyak uang gitu, karena adanya gray area atau titik lemah dari peraturan perpajakan yang menyebabkan terjadinya uang damai tersebut. Jadi, kita sangat beruntung lah ya, kita tinggal di negeri ini yang tidak pernah ada kejadian seperti itu. Sekarang gue mau bahas, guys. Siapa yang boleh dan tidak boleh ikut PPS? Nah, masih banyak masyarakat yang bingung dikarenakan edukasi yang amburadul gitu loh dari petugas pajak di negeri Wakanda ini, dan juga tidak ada kepastian dari kantor pusat. Sampai hari ini ya, sudah hampir 2 bulan sejak Undang-Undang HPP diterbitkan, belum ada satupun PMK yang betul-betul menjelaskan dengan detail itu teknis pelaksanaan Undang-Undang HPP dan program PPS. Padahal 10 hari lagi udah mau mulai gitu. Tanggal 1 Januari ya, 9 hari lagi bahkan. Sampai hari ini, kita belum tahu nih bagaimana bentuk formulir untuk mengikuti program PPS. Formulirnya kita belum dapat gitu loh guys. Gimana ada waktu buat belajarinya gitu. Nah, di program PPS, di pasal 5 ayat 1, itu dikatakan begini. Wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta tersebut. Paham ya guys? Nah, dari sini Anda mungkin berpikir, waduh, kalau gua sudah dapat SP2DK, maka otomatis gua sudah tidak bisa ikut PPS dong. Ya kan? Karena kan di SP2DK jelas-jelas tertulis ada harta yang sudah ditemukan tetapi belum dilaporkan. Nah, sayang sekali guys, banyak sekali oknum petugas pajak yang masih memberikan edukasi seperti ini. Edukasi ini adalah edukasi yang menyesatkan guys. Nah, untuk memahami undang-undang, kita juga harus membaca penjelasannya gitu guys. Di halaman 206 di Undang-Undang HPP itu ya, penjelasan pasal 5 ayat 1 berbunyi gini. Yang dimaksud dengan, tanda petik ya, belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta adalah Direktur Jenderal Pajak sebelum mulai melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung pajak penghasilan terkait data dan atau informasi mengenai harta tersebut. Nah, dari sini sudah clear ya guys. Jadi, sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan ditemukan harta adalah dimulainya pemeriksaan pajak. Jadi, kalau Anda masih SP2DK dan belum diperiksa,
sudah pasti Anda boleh ikut program PPS. Anda hanya terhalangi atau dicegah untuk ikut PPS kalau sudah mulai terjadi pemeriksaan. Gitu guys. Nah, nanti di PMK-nya akan menjelaskan lebih detail lagi. Apa yang dimaksud dengan dimulainya pemeriksaan? Selama ini kan yang kita ketahui adalah dimulainya pemeriksaan ditandai dengan keluarnya nomor SP2 atau nomor surat perintah pemeriksaan. Gitu guys. Sedangkan baru kemarin hari Jumat kalau salah, Pak Nel yang biasanya mewakili DJP dalam berkomunikasi dengan wartawan, menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan dimulainya pemeriksaan adalah terbitnya SPHP. Ya, artinya kalau orang belum terbit SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, walaupun dia sedang diperiksa pun dia tetap boleh ikut PPS. Ini lebih masuk logika menurut gua sih guys, karena kalau orang belum ada SPHP berarti dia belum bersalah. Orang yang belum terima SPHP itu sama seperti orang yang sedang terima SP2DK, sama dengan orang yang belum terima SP2DK. Ini sama, karena belum ada keputusan dia bersalah. Gitu guys. Oke. Nah, berita ini sampai hari ini tuh masih simpang siur nih guys. Apakah benar atau salah seperti itu? Sampai hari ini belum ada satupun pihak berwenang yang mengklarifikasi dengan tegas masalah isu ini. Gitu. Nah, sejak Undang-Undang HPP terbit ya, banyak sekali SP2DK yang sudah terbit tuh. Waduh, gencar sekali sampai hari ini. Banyak sekali AR tuh pengen cepat-cepat mengejar supaya wajib pajak membayar segera sebelum akhir tahun ini. Gitu. Nah, kita tahu bahwa motif utama AR sudah sangat jelas. Ya. Motifnya adalah bahwa kalau Anda sampai ikut PPS, maka semua SP2DK ini akan gugur dengan sendirinya. Petugas pajak tidak mau itu terjadi. Gitu. Kenapa? Karena data Anda ini data konkret. Gitu. Data Anda ini sudah dicari dan dikejar sedemikian rupa dengan susah payah gitu ya. Jadi Anda harus bayar dulu nih atas temuan pajak ini, baru boleh ikut PPS gitu. Nah, disinilah beberapa oknum petugas pajak ya, menurut gua ya, memanfaatkan gray area atau loophole dari peraturan perpajakan ini gitu untuk melakukan berbagai macam ancaman, intimidasi dan tekanan kepada para wajib pajak gitu loh. Mungkin dia mengancam bahwa oh, kalau lu nggak bayar di Desember ini, maka lu akan kami bukper, gitu. Atau dilanjutkan ke bukper. Atau lu akan kami lanjutkan ke usulan pemeriksaan, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau Anda punya teman yang sedang kena SP2DK, atau Anda sendiri sedang terkena SP2DK, lu akan sangat paham apa yang gue maksudkan ini ya. Mungkin setiap 2 hari sekali lu akan diteror oleh si AR ini, seperti debt collector yang meneror orang yang nggak bayar utang, gitu. Nah, intinya adalah untuk membangun ketakutan dalam hati si wajib pajak, gitu. Dan memang berhasil. Selama ini berhasil sekali. Banyak sekali wajib pajak yang sedang mengalami SP2DK sampai hari ini nggak bisa tidur, gitu loh. Gara-gara ketakutan akan pemeriksaan pajak, gitu. Dan ketakutan dengan nilai pajak juga yang sangat besar itu, gitu loh. Sudah dihitungkan nilai pajak ini sangat besar yang harus dibayar. Ketakutan. Nah, tapi menjelang 10 hari terakhir di Desember ini, beberapa oknum pajak itu sudah mulai menyerah. Dalam arti dia menawarkan obat ajaib ya untuk bisa tidur nyenyak, yaitu obat untuk pending SP2DK alias uang damai gitu. Tapi ini hanya terjadi di negara Wakanda ya guys. Ini hanya imajinasi gua saja. Nah, sekarang ini nilai market value uang damai di negeri Wakanda itu sudah naik sampai 3 digit. Sebenarnya sih dari dulu sudah ada 3 digit, cuman sekarang karena sudah mepet sekali waktunya dan Anda sudah ngos-ngosan ketakutan gitu ya, sudah sampai 3 digit. Ya, artinya paling murah harganya 100 juta. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda mau membeli obat ajaib untuk tidur nyenyak ini? Nah, setiap kali orang telepon gua ya, dari negeri Wakanda tentunya, gua selalu menyarankan untuk udah lu kasih aja uang damainya gitu. Dan kita move on kepada program PPS. Ya. Oke guys. Nah, sekarang gue akan jelaskan argumen gue. Kan gue punya argumen gitu. Pertama-tama, mari kita perjelas dahulu nih guys. Siapa sih yang salah dalam kasus SP2DK Anda ini? Coba dipikir. Ya, Anda kan dapat SP2DK dikarenakan ada sebuah temuan. Iya kan? Temuannya adalah diakibatkan karena perbuatan Anda sendiri. Kesalahan Anda sendiri. Gitu. Andalah pelakunya gitu. Lo adalah pengusaha yang selama ini tidak bayar pajak dengan baik dan benar. Anda yang salah guys. Anda yang salah. Ya. Lo punya omsetnya segunung gitu ya. Tapi lo bayar pajak kecil banget gitu. Sehingga muncul masalah SP2DK ini. Jadi guys, janganlah kita ya
terus berusaha menyalahkan petugas pajak gitu, guys. Walaupun mereka salah juga gitu. Tapi bukan itu poin gua, ya. Mereka itu hanyalah menjalankan celah hukum yang ada, memanfaatkan celah hukum yang ada, ditambah dengan ketakutan Anda dan harapan Anda untuk ikut PPS gitu ya. Mungkin lu nggak ngerti pajak gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan untuk memeras uang Anda. Tuh. Tapi kan sesungguhnya masalah ini muncul semata-mata dikarenakan perbuatan lu sendiri. Ya kan? Nah, maka sekaranglah saatnya Anda untuk bertanggung jawab. Lu harus bertanggung jawab atas perbuatan lu sendiri, guys. Nah, dengan cara gimana? Yaitu dengan cara ikut program PPS. Nah, tetapi niat baik Anda ini, niat untuk penebusan dosa Anda ini bisa terhalangi oleh pemeriksaan pajak. Sedangkan pemeriksaan pajak adalah sepenuhnya hak dari wewenang dari kantor pajak. Gitu. Ya, Anda sama sekali tidak punya wewenang untuk mengintervensi atau memaksa mereka untuk pemeriksaan ataupun tidak pemeriksaan Anda. Gitu, guys. Nah, terus sekarang jalan keluarnya apa dong? Lu nggak mau diperiksa. Sedangkan pemeriksaan adalah kewenangan penuh dari kantor pajak. Dan ini adalah murni kesalahan Anda sendiri sebenarnya. Lantas apa solusinya, guys? Satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal menurut logika adalah berdamai dengan petugas pajak tersebut. Ini paling masuk akal gue sih, guys. Gue nggak ketemu akal yang lainnya. Cara damainya gimana? Ya, pertama, dengan membayarkan pajak sesuai kemampuan Anda. Bukan sesuai hitungan SPD/ODK yang sangat tinggi itu gitu ya. Nah, karena Anda kan mau ikut PPS, ya. Semua hitungan SPD/ODK yang 2020 ke belakang itu sudah tidak relevan. Kenapa? Karena program PPS Undang-Undang HPP sudah memberi petunjuk kepada kita semua untuk tidak usahlah ikut pembetulan SPD tahunan. Nggak usah pembetulan SPD tahunan gitu. Yang dimaksud dengan pembetulan SPD tahunan adalah pembetulan terhadap harta, hutang, penghasilan, pembelian, penjualan, dan lain-lain sebagainya semuanya. Gitu. Nah, sekarang Anda kan tidak mau pembetulan, ya dong, karena kan lu mau ikut PPS. Anda tidak mau bayar pajak sesuai dengan hitungan SPD/ODK, karena Anda mau selesaikan dosa Anda dengan cara program PPS. Sedangkan si AR, si petugas pajak ini masih memegang kunci ajaib ini, guys, ya, kunci untuk melakukan pemeriksaan kepada Anda. Apa yang harus dilakukan? Nah, walaupun lo tahu bahwa sekarang tinggal waktu 10 hari gitu ya, sudah tidak mungkin terjadi pemeriksaan, tapi kan Anda nggak bisa tidur nyenyak nih. Nah, Anda mau liburan Natal dan Tahun Baru dengan bahagia, ya kan? Anda mau tidur nyenyak nih di penghujung tahun 2021 ini, ya kan? Nah, sekarang Anda ditawarkan sebuah pil ajaib, sebuah obat mujarab yang bisa membantu Anda tidur nyenyak melewati tahun 2021. Gitu. Obat ajaib itu bernama pending SPD/ODK. Nah, harga obat ini sekarang udah 100 juta paling murah. Nah, Anda mau bayar nggak? Berapa harga yang mau Anda bayar untuk sebuah ketenangan, untuk sebuah tidur nyenyak Anda? Oke, ingat ya guys, Anda nggak bisa tidur dikarenakan ulah dan perilaku Anda sendiri, bukan karena petugas pajak. Itu kesalahan murni dari Anda sebagai pengusaha yang lalai, gitu ya. Nah, petugas pajak mah sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Gitu. Dia hanya memanfaatkan gray area yang ada dalam peraturan pajak. Sedangkan kantor pusatnya sendiri tidak memberikan instruksi yang jelas untuk menstok SPD/ODK atau tidak. Gitu. Nah, guys, kali ini kita nggak usah ngomongin integritas lah ya. Profesional gitu lah, nggak usah diomongin. Gitu guys ya. Kenapa gitu? Kalau lu mau ngomong integritas, ya sebenarnya Anda lah yang tidak berintegritas. Lu adalah seorang pembisnis, pengusaha yang omsetnya puluhan miliar gitu ya, tapi bayar pajak cuma kecil gitu, beberapa juta aja gitu. Jadi kan nggak nyambung dong. Nah, oleh karena itu, mari kita berdamai guys. Mari kita berdamai. Mari kita lupakan masa lalu kita dan kita move on ke masa depan. Ya, kita move on ke program PPS. Kita lupakan yang kemarin-kemarin itu. Oke? Yang 2020 lah, 2019 lah, 18 lah, 17, 16, kita lupakan itu semua. Gitu guys. Oke. Nah, sebagian dari teman-teman mungkin berpikir, kok AR gue jahat ya? Gue kan udah niat baik mau tebus dosa di PPS. Kenapa sih gue nggak dikasih? Nah, gini guys, sebenarnya nggak seperti itu loh. Ya, sebenarnya AR Anda itu sudah sangat baik sama Anda. Begini, menurut prosedur, SPD/ODK itu kan harus dibalas dalam waktu 14 hari. Ya kan?
dalam waktu 14 hari, jika tidak tercapai kesepakatan, harusnya tuh lo tuh udah dinaikkan ke pemeriksaan, sudah diusulkan untuk pemeriksaan. Tapi kan faktanya sampai hari ini Anda belum diusulkan ke pemeriksaan. Baru diancam-ancam doang gitu. Kenapa begitu? Karena si AR ini sudah berniat baik terhadap Anda, gitu guys. Dia masih mau bantu lu, gitu loh. Nah, sekarang kan sudah masuk injury time nih, yang sudah sangat-sangat kritis ini ya. Dia mau berdamai sama Anda. Ya sudahlah, ya. Anda sambut ajakan untuk berdamai ini, gitu guys. Lu bayangkan guys, 5 tahun belakangan ini, 5 tahun terakhir ini, udah berapa banyak pajak yang seharusnya lu bayar, tapi lu nggak bayarkan. Udah berapa banyak PPN dan PPh yang seharusnya terhutang. Dan datanya sudah ditemukan oleh petugas pajak. Tapi kali ini lu diampuni. Ya. Hanya kali ini lu diampuni. Lu dikasih second chance gitu loh. Lu dikasih kesempatan untuk memulai dari awal lagi. 5 tahun dosa-dosa lu itu. Lu cukup bayar 3 digit doang kali ini. Murah guys. Murah nggak sih? Murah banget guys. Tergantung juga sih dengan nilai pajak Anda ya. Kalau nilai pajaknya ada 3 miliar ya 100 juta mah murah sekali. Oke, nah ini kita udah nggak ngomongin korupsi atau nggak korupsi ya guys. Ini kita bukan urusannya korupsi nggak korupsi. Ini urusannya lu punya kepentingan. Petugas pajak punya kepentingan. Negara punya kepentingan. Ya, bagaimana mempertemukan semua kepentingan ini supaya semua orang bisa melewati Happy New Year gitu loh. Happy New Year dengan tersenyum bahagia. Gitu guys. Ya. Nah, ini gue tidak menyarankan lu untuk menjadi koruptor, gitu ya guys. Gue bukan menyarankan Anda untuk menjadi penjahat pajak, gitu. Tidak. Gue juga tidak menyarankan si petugas pajak. Gue juga nggak menyalahkan si petugas pajak, gitu ya. Mereka sudah melakukan kewajiban petugas pekerjaan mereka dengan baik. Jadi sekarang ini kita bukan mau cari siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang jahat, siapa yang baik. Bukan. Siapa yang berintegritas dan tidak berintegritas. No. Sekarang saatnya untuk mencari win-win solution, guys. Ya, sekarang saatnya untuk lu berdamai dan move on. Gitu loh. Saya sudah bikin petisi ya. Saya sudah bikin petisi agar Sri Mulyani menerbitkan instruksi menghentikan SP2DK dan pemeriksaan. Sudah 300 orang lebih yang tantangan petisi. Tapi sampai hari ini apa hasilnya? Nol besar hasilnya, guys. Ya, tidak ada satupun pejabat pemerintah yang mendengarkan keluh kesah Anda dan saya. Gitu guys. Tidak ada satupun pejabat pemerintah yang merespon positif terhadap upaya kita untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kepastian hukum, dan mencegah korupsi. Gitu guys. Nah, oleh karena itu, oleh karena tidak ada pejabat pemerintah yang mau dengerin kita, apa yang mesti kita lakukan? Ya sekarang kita ikuti sistem. Ya kan? Kita ikuti kemauan market, guys. Kemauan pasar apa? Market maunya apa? Oke? Market maunya uang damai. Ya sudahlah, mari kita berdamai. Gitu, guys. Ya, Anda ini kan pengusaha. Ya kan? Lu kan pengusaha. Lu ini bukan seorang pejuang demokrasi, ya kan? Lu ini bukan seorang pejuang anti korupsi dan sebagainya. Bukan. Lu ini pedagang biasa, pembisnis biasa yang mau hidup tenang, yang mau hidup baik-baik saja. Ya, jadi lu nggak usah mikirin idealisme lu gitu loh. Lu mungkin orang yang anti korupsi lah dan sebagainya, berintegritas lah dan sebagainya gitu. Nggak usah guys ya. Tai kucing itu semua. Oke, lu buang semua idealisme lu itu, lu buang ke laut semua. Oke, sekarang saatnya lu membuat win-win solution. Gitu guys. Ya. Anggap aja lah lu baru beli sebuah mobil harganya 100 juta gitu atau 200 atau 300 juta gitu ya. Terus mobil itu baru dipakai sehari nyemplung ke laut gitu loh, masuk got nyemplung ke laut gitu. Ya udahlah, relakan aja gitu guys ya. Lu nggak usah mikirin macam-macam lagi gitu. Oke. Nah, kali ini Anda menjadi pengusaha yang bertanggung jawab atas kesalahan perpajakan Anda. Lu akan bertanggung jawab dengan 2 cara, guys. Pertama, kasih uang damai untuk win-win solution apabila diminta oleh oknum petugas pajak tersebut. Yang kedua, segeralah ikut program PPS. Gitu, guys. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, mulailah dari nol, guys. Dan jadilah warga negara yang baik. Setelah 1 Januari 2022, jadilah wajib pajak yang patuh dan jujur apa adanya. Terbuka semuanya ke pajak. Itu, guys. Ya. Mulai sekarang, jangan pernah ada lagi apapun yang lu sembunyiin dari pajak. Ya. Nah, maka dengan begitu, ke depannya,
lu tidak perlu lagi membayar obat mujarab ajaib yang harganya mahal ini, gitu guys. Kedepannya, lu akan jadi orang jujur, lu terbuka apa adanya, lu bayar pajak dengan jujur apa adanya, gitu guys. Dan yang paling penting nih ya, lu akan memiliki kesehatan psikologis yang sangat baik, ya. Lu nggak akan lagi ketakutan dengan petugas pajak. Bahkan lu bisa berteman baik dengan AR Anda, gitu. Lu akan bisa tidur nyenyak dengan keluarga Anda gitu ke depannya. Oke? Nah, jangan pernah lagi ada pikiran bahwa lu bisa mengelabui orang pajak. Ya, percayalah guys, percaya ya. Orang pajak itu jauh lebih pintar daripada Anda dan saya. Oke? Mereka tuh sangat pintar. Orang-orang terpilih, orang-orang terbaik di negeri ini. Ya, jauh lebih pintar daripada kita semua. Dan mereka punya perangkat digital yang bisa mengetahui semua data keuangan Anda ke depannya nih ya. Ya. Nah, oleh karena itu, ingat guys, dulu kita berdosa, oke. Mari kita tebus dosanya dengan program PPS. Oke? Kalau terpaksa harus bayar uang damai untuk beli obat tidur nyenyak, ya sudahlah, tidak apa-apa guys. Ya. Tapi mulai ke depannya, mulai tahun depan, Anda jadi wajib pajak yang patuh, jujur, terbuka apa adanya guys. Ya. Lu bayar pajak persis dengan peraturan pajak yang berlaku. Gitu guys. Oke? Itu yang terbaik menurut gua sih ya. Oke? Itu aja guys buat hari ini ya. Waktu tinggal 1 minggu lagi, 10 hari lagi. Semoga Anda semua bisa melewati Natal dan Tahun Baru dengan wajah yang ceria, guys. Semoga lu bisa tidur nyenyak ke depannya dan lu bisa bersahabat dengan petugas pajak. Dan mari kita lupakan mantan-mantan kita. Mari kita lupakan semua masa lalu kita. Ya, kita lupakan semua dosa-dosa kita. Kita akan bertanggung jawab terhadap kesalahan kita dengan program PPS. Dan ke depannya, Anda akan menjadi wajib pajak yang patuh, jujur, terbuka apa adanya. Gitu guys. Sampai jumpa guys.